Kalau lu mau launching satu brand, apa activity yang menurut lu penting gitu? Mungkin 90% budget kita saat launching adalah untuk free products. Sebenarnya ini agak sama across the brand yang kita punya. Paksa orang untuk coba produk lo. Apa batasnya consumer feedback itu didengerin dan tidak didengarkan? Halo guys, welcome back to the Insight Factory Podcast bareng sama aku Hani, tempat dimana kita bakal ngobrolin tentang marketing, branding, dan gimana caranya bikin bisnis yang impactful. Hari ini kita udah kedatangan teman ngobrol yang seru banget, banyak banget hopefully insight yang kita bisa ambil. Karena tamu spesial hari ini itu sebenarnya adalah teman kuliah aku, mantan bos aku di berbagai macam kepanitiaan waktu lagi kuliah. Tapi sekarang kerjaannya jualan puding. Kira-kira apa jualannya? Langsung aja kita sambut Bapak Gary. Halo. Boleh disapa teman-temannya? Terima kasih sudah mengajak saya ngobrol hari ini. Of course, happy banget bisa ngobrol sama lu di sini. Jadi kita sambil kecap-kecap ngobrol santai. Mungkin perkenalan lagi sedikit ke teman-teman. Gary ini berarti sekarang managing director dan juga partner dari PT Puyo Group Indonesia. Nah, PT Puyo Group Indonesia ini sebenarnya di bawahnya ada beberapa brand yang bukan harapannya sih, yang kayaknya pasti teman-teman udah tahu. Yang pertama itu ada Puyo Dessert. Yang kedua itu ada HK Dimsum. Yang ketiga itu ada M Gelato, ada di Blok M ya. Sobat-sobat Blok M coba absen di komen. Terus yang keempat itu ada Maiku Dessert ya. Maiku Tiramisu itu ada di Blok M sama ada di PIM. Sama baru-baru ini di bulan November akhir itu baru launch satu brand lagi guys, brand matcha. Ya, jadi dalam 11 tahun sepak terjangnya PT Puyo Group Indonesia ini udah punya 5 brand. Dan seru banget ngulik setiap brandnya karena kalau misalnya kita perhatiin masing-masing brandnya itu punya ciri khas sendiri ya. Betul. Punya ciri khas sendiri, punya target marketnya sendiri dan semuanya tuh bisa thriving. Jadi langsung aja kita ngobrol sama Gary yang kebetulan join ke Puyo itu dari tahun 2014. Dari 2014. Iya, ketika Puyo waktu itu baru jalan hampir setahun. Jadi belum genap setahun tapi hampir setahun. Habis itu waktu itu Puyo tokonya masih cuma kayaknya waktu itu kita mau buka toko kelima. Iya. Abis jadi dari masih bazar-bazar ya. Abis bazar-bazar tiap weekend loading in, loading out. Gitu kan kalau bazar capek banget ya. Loading in, loading out. Habis itu akhirnya punya toko permanen gitu. Jadi toko kelima, sekarang tokonya udah berapa Pak? Kalau Puyo sekarang 197. 197. Iya. Luar biasa sekali. Nah, jadi gini, karena pendengar kita itu kebanyakan adalah business owner yang mungkin pasti cita-citanya pengen dong punya brand F&B yang sukses lah gitu, yang bisa sustainable. Nah, penasaran banget kenapa sih Puyo Group Indonesia ini memutuskan untuk kayak rather than nge-grow satu brand aja nih Puyo, didalemin terus lu bikin kayak Puyo Tiramisu, Puyo Dimsum, Puyo Matcha gitu kan. Tapi kenapa lu decide untuk actually gue mau spread out, gue pengen bikin brand baru. What was the reason waktu itu? Jadi mungkin ini mundur dulu ke awal pertama kali Puyo itu dilahirkan gitu ya. Puyo ini kan lahir dari sebuah produk. Maksudnya brandnya ini lahir dari sebuah produk. Dimana waktu itu kita bikin produk Silky Dessert dengan berbagai macam rasa. Habis itu kita baru kayak kira-kira namain apa ya brandnya Puyo. Nah sehingga Puyo itu udah menjadi nempel sama produknya gitu loh. Kayak misalnya air mineral ada merek-merek tertentu yang sudah nempel. Habis itu misalnya ada pasta gigi udah nempel dengan suatu brand gitu kan. Jadi sehingga kalau misalnya brand itu udah nempel sama suatu produk, itu tuh kayak udah terasosiasi banget gitu dengan produk tersebut. Sehingga kita kira ya udah kalau misalnya itu udah nempel banget, ya udah kita fokusin aja untuk mengembangkan produk itu dengan brand itu. Kayak Puyo akhirnya kita kembangin dengan berbagai macam rasa lagi, habis itu berbagai macam kayak kita ngeluarin Puyo dengan ada sausnya juga sekarang, walaupun bentuknya juga masih puding. Jadi kita pengen brand itu nempel ke satu produk dan lebih mudah juga untuk customer kita untuk ingat gitu loh. Oh Puyo tuh Silky Puding loh gitu. Daripada
Misalnya tiba-tiba kita ngeluarin apa misalnya tiramisu tapi di under brand yang sama, kayaknya nyambunginnya susah nih gitu untuk nempelin brandnya ke produknya. Jadi kita waktu itu pas kita mau bikin, kita mikirkan bisnis harus diversify. Nggak bisa selamanya kita jualan puding doang. Tapi kalau tiba-tiba Puyo jualan tiramisu, kayak nggak nyambung juga kan. Mendingan kalau misalnya kita mau bikin brand, mungkin mau coba bikin bisnis baru lagi dengan produk yang berbeda, kita coba build brand baru yang lebih cocok sama produknya, lebih kita bisa bikin produk market fit yang lebih cocok juga dengan produk dengan customernya juga. Karena kan produknya beda, harganya beda. Habis itu tempat jualannya juga beda gitu kan. Jadi kalau disamain kayaknya kita rasa agak kurang nyambung aja gitu. Agak maksa gitu Nggak takutnya maksain, ya. iya. Itu menarik banget sih. Jadi kalau misalnya gue boleh tarik kesimpulan dikit, yang pertama tuh fokus. Which is itu menurut gue nggak semua business owner tuh bisa. Karena business owner sebenarnya pengennya jadi segala hal untuk semua orang. Ya kan, kebanyakan kayak target marketnya siapa? Semua orang. Kita pengen bikin apa? Ya semuanya deh yang dibutuhin kita pengen bikin. Nah tapi pembelajarannya nih dari lo itu ternyata malah kalau bisa tuh fokus. Gitu ya. Dan tadi kalau misalnya emang satu brand udah nempel ke satu produk, di daleminnya tuh gak terlalu jauh dari situ, biar makin dapet gitu ya nempelnya. Oke, menarik. Terus tadi juga sempat kesebut tuh, kembali ke pembelajaran kita dulu ya. Kalau misalnya produknya beda, tempatnya beda, konsumennya beda, harganya beda. Apalagi yang beda nih? Promotionnya beda. Promotionnya beda-beda. Itu berarti bisa jadi satu pertimbangan untuk business owner start consider untuk bikin branch out brand baru gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya boleh cerita lagi, kayak apa aja sih yang jadi pertimbangan waktu lo mau bikin brand baru, biar nggak saling kanibal gitu. Berarti waktu itu brand kedua yang dibikin abis Puyo adalah? Kedua tuh HK Dimsum, tapi kan HK Dimsum kita punya partner kan untuk develop brandnya dari awal. Jadi kita bukan kita yang incubate juga brandnya, tapi ya kita sebagai grup ya itu jadi brand kita dalam artian jadi kita yang operate, jadi kita yang make sure bisnisnya berkembang juga gitu. Ya waktu itu pas kita mau masukin HK juga di grup kita, considerationnya sebenarnya sebelum itu kita mesti make sure bisnis awal kita udah aman dulu nih. Dalam artian Puyo, HK aja masuk ke Puyo Group itu 2019. Artinya Puyo udah umur 6 tahun pada saat itu. Jadi kita dulu bener-bener awal-awal fokus juga ke Puyonya dulu. Kita make sure itu udah aman, operasionalnya aman. Habis itu bisnis development-nya udah cukup stabil. Sehingga kita udah punya kapasitas, udah punya waktu, udah punya energi untuk bisa ngurusin brand baru lagi gitu. Resourcesnya juga udah lebih mulai ada nih, baik itu secara capital, secara orangnya juga. Karena kan ngurusin bisnis baru kan orang juga penting banget nih. Untuk make sure kita punya support HR team yang bagus, kita support back endnya kayak finance dan lain-lain kan juga penting banget. Nah itu saat kita adopt brand kita yang kedua HK Dimsum, kita awalnya kita make sure dulu kita udah punya kapasitinya untuk kita bisa diversify ke brand selanjutnya. Gitu. Itu nice banget sih. Berarti kayak bener-bener 6 tahun ya, lumayan ya, prosesnya panjang sih. 6 tahun. Orang-orang ngelihat banyak banget godaannya untuk bikin brand baru ini, bikin brand baru ini. Cuma waktu itu kita desain untuk fokus dulu sampai akhirnya kita ketemu sama Kenny yang bikin HK Dimsum untuk akhirnya kita yakin bahwa ini produk dan brandnya cocok dan punya potensi untuk kita kembangin bareng-bareng. Gitu. Soalnya kan mungkin kalau sekarang gitu ngelihat Puyo Group kan kayak hampir tiap tahun 2 tahun sekali bikin brand baru nih, mohon maaf ya. Tapi untuk mencapai ke situ ternyata ada proses, ada pembelajarannya lah yang 6 tahun ini. Betul. Dan ngomongin tentang bikin brand itu berarti nggak cuma yang penting itu punya logo gitu kan ya. Yang penting kita punya konsep nih, punya cita-cita. Tapi yang tadi lu omongin tuh penting banget sih. Kayak dalamnya nih kayak gimana nih, operasionalnya udah oke atau belum. Ya kan, segala macam itu juga harus dipersiapkan. Benar. Oke. Pertimbangannya waktu itu, ya udah deh, gue kayak mau coba F&B, tapi kan dari dessert pindah ke
hot kitchen nih Pak. Iya. Itu kan sebenarnya dua alam yang berbeda tuh. Benar. Apakah memang itu distrategiin nih kayak di Puyo kita pengen tap in ke beberapa bagian, ada dessert, ada hot kitchen. Gue nggak tahu nanti lu mau punya apa lagi di F&B atau nggak sengaja gitu. Jujur berangkat dari kita ngelihat produknya dan brandnya punya potensi. Jadi kita nggak menutup diri dengan bisnisnya mesti kayak apa mesti cuma dessert doang atau kayak cuma kita mesti punya ini enggak juga. Tapi kita ngelihat kalau yang pasti F&B karena emang expertise kita di F&B, jadi nggak mungkin tiba-tiba kita kayak bikin perumahan atau kayak tiba-tiba kita masuk ke dunia beauty gitu, itu mungkin agak nggak nyambung, tapi masih di dunia F&B. Tapi kalau jenis makanan seperti apa, kita ngelihat produknya sama brandnya sama brandnya dalam artian lu mau positioningnya seperti apa, target marketnya kemana, punya potensi yang tepat. Dari situ ya kita jalanin gitu. Jadi ya walaupun kita di industri F&B tapi kita nggak punya batasan-batasan yang terlalu rigid lah kita mau kemana gitu. Makanya kan abis dari Puyo kita ke HK Dimsum, abis itu kita bikin Maiku Tiramisu, M Gelato, dessert lagi. Abis itu sekarang kita punya brand namanya Macamen yang ke beverage. Exactly. Jadi kayak nggak terlalu kita kayak spesialis dessert doang, nggak juga. Ya, gitu. ya. Itu sebenarnya menarik sih. Bener yang tadi kan ada 5, gue kayak lagi mikir nih gimana caranya biar even mungkin di dalam satu perusahaannya sendiri tuh nggak cuma makan makanan kantong gitu loh, ya kan kayak gue buka tempat dessert baru, mungkin yang deket itu M Gelato sama Maiku gitu ya, basically sama-sama dessert, sama-sama di Blok M ya Pak, sama-sama di Blok M, sama-sama di Blok M gitu. Yeah. Gimana caranya gue nggak cuma mindahin orang yang tadi ya makan Maiku, duluan M Gelato. M Gelato duluan ya. Gimana caranya gue gak pindahin orang yang makan M Gelato ke Maiku, tapi bener-bener ini bisa sama-sama growing gitu kan. Tapi tadi poin yang menurut gue menarik adalah berarti yang bisa dipelajari kalau kita mau bikin branch out new brand, itu juga lebih ke open up ke opportunity yang ada gitu ya. Jadi kita setiap kali bikin brand itu tuh kita kayak mulai dari nol gitu loh Han. Oke. Jadi kita jadi kalau misalnya dilihat di Puyo Group juga nggak seperti beberapa grup F&B lain. Kan kalau grup F&B lain tuh kasih tahu ini part of apa grup, of apa grup. Kalau kita pengen brand kita itu hidup masing-masing aja dengan customernya masing-masing, dengan fansnya masing-masing. Begitu juga dengan pengembangan brandnya juga ya Puyo punya personality sendiri, HK punya personality sendiri, Maiku, M sama Macamen mereka bakal punya personality sendiri-sendiri yang kita nggak mau kayak pukul rata strateginya di semua brand kita. Karena yang pasti marketnya beda, produknya beda. Tadi baik lagi sih market, produk, harga, promotionnya cuma beda-beda. Kita nggak mau maksain, kita punya strategi yang sama untuk semuanya. Begitu juga pendekatan kita saat bangun dari awal. Kita nggak terlalu mikirin kayak leverage kita di Puyo apa gitu. Karena masing-masing brand akhirnya punya timnya masing-masing gitu. Punya produk timnya sendiri, punya marketing timnya sendiri, punya supply chain sama operation timnya sendiri juga. Palingan yang kita bisa share ya HR, ya finance, general affairs, legal itu bisa kita support. Cuma akhirnya brand-brand itu ya kayak saat kita mau bikin brand baru kita kayak bikin brand dari nol, bikin bisnis dari nol, walaupun kita udah punya support tim tadi yang udah cukup oke, dan juga pasti capital kita udah ada tabungan lah dari brand-brand kita sebelumnya. Gitu. Oke. Nah ini menarik nih, karena yang kayak tadi lu bilang, kayak menurut gue ya Puyo tuh banyak melakukan hal-hal yang gak, ini company grup F&B besar lakukan, tapi kayak di Puyo tuh gak kayak gitu. Termasuk benar yang tadi kayak mungkin gak semua orang tahu PT Puyo Gubernur Indonesia kayak Macamen tuh under Puyo gitu, M Gelato under Puyo, HK under Puyo juga gak banyak yang tahu sih. Bener, exactly. Pertimbangannya ada lagi nggak pertimbangan yang lain yang selain maksudnya internal itu diurus masing-masing dari sisi brand gitu? Apakah ada pertimbangan lain? Kita juga pertimbangin kalau misalnya kita ngomong Puyo Group gitu ya. Terus tiba-tiba kita jualan dimsum, mungkin orang nggak percaya juga. Karena kan kita terkenal duluannya jualan puding kan. Emang bisa lu jualan puding, abis itu tiba-tiba bikin dimsum enak gitu kan. Itu kan juga jadi membuat
pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan kan sama customer gitu. I see. Jadi daripada muncul seperti itu, mendingan kita ya udah nggak usah di-expose lah kalau kita ini bagian dari grup apa gitu. Kan yang penting kita jalanin dengan baik aja gitu masing-masing brandnya. Dan kita nggak ngelihat ada benefitnya juga untuk kita gede-gede tulis HK atau macamnya itu part of Puyo Group. Ya paling cuma di bagian HR aja saat kita mau rekrut karyawan, employer branding. Betul, itu penting. Jadi kita ngomongin lagi nih employer branding hal yang lain lagi nih. Kita Part 2 kalau rame. Tapi kalau employer branding itu ada benefitnya. Iya. Kayak kita kan bikin brand baru, kalau misalnya buat calon partner karyawan kita untuk mau bantu kita sebagai tim, kan kalau udah ada grup yang lebih gede lebih terpercaya lah buat bonafit lah buat orang kerja gitu kan. Betul. Oke, menarik. Jadi benar-benar kayak ya bikin sesuatu yang baru. Terus kalau misalnya tadi teman-teman bisa lihat teorinya ada di Google. Basically pikirin marketing mixnya. Yes. Ya kan, produknya Marketing mix apa? ya. Iya, 4P. Karena ini podcast marketing, jadi ada teori nggak apa-apa dikit ya. Jadi pikirin dulu produknya apa, mau dijualnya di mana, place-nya, promotionnya akan seperti apa, sama pricing-nya tuh juga kayak gimana. Iya. Nah, gue pengen coba ini nih apa namanya? Rapid question. Nah ini mendadak nih Pak, saya juga baru kepikiran. Tapi kan sebenarnya salah satu yang menarik gitu ya, kalau zaman sekarang bukan cuma ngomongin tentang produk. Orang-orang itu beli sesuatu juga karena apa sih value yang dijual sama brand lu. Kayak mohon maaf, yang kayak jualan maca nih kayak dalam 1 bulan terakhir nih, wah dar gitu kan. Kayak tiba-tiba semua orang tuh jualan maca. Iya. Kalau misalnya ngomongin positioning, boleh gak dalam 1 kalimat gitu? Oke. Tapi 5-5-nya gue mau denger. Mulai dari Puyo, dari HK, dari Maiku, M, sama terakhir Macamen. Apa positioning masing-masingnya? Lu pengen berdiri diingat kapan atau dikenal sebagai apa gitu? Kalau Puyo? Iya. Kalau Puyo sekarang kita lebih ke sharing. Oke. Sharing. Kalau HK kita lebih ke comfort food. Oke. Abis itu kalau misalnya Maiku itu indulgence. Oke. Kalau M Gelato itu kita mau kita mau ngedepanin produk quality with affordable price. Oke. Abis itu kalau Macamen kita mau ngedepanin function of matcha. Oke. Function of matcha from Uji apa? Dari Uji. Kita pakai Uji Cha. Itu beneran impor. Makanya datang, bro. Makanya lumayan mahal. Tapi langsung diimpor dari Uji ya. Semua coba ya abis ini ya. Gitu. Jadi ada produk yang matcha berarti juga originality, sourcing produknya gitu ya, quality produknya juga. Tapi kalau matcha mungkin ya kita lebih ngedepanin function of matcha itself, karena matcha itu kan sebenarnya source of caffeine yang cukup kencang juga ya kayak kopi gitu. Tapi selama ini matcha yang dipersif sama masyarakat pada umumnya lebih ke desserts, lebih ke indulgence yang kayak slow pace, lo pengen menikmati pelan-pelan gitu. Padahal sebenarnya the function of matcha, the caffeine tuh ya bikin melek juga gitu. Dan matcha yang biasanya cewek banget, kita pengen bawa ke agak cowok sehingga dia bisa jadi netral. Habis itu jadi bisa masuk ke ya tadi orang-orang yang emang pengen butuh seger, butuh melek, tapi mau nikmatin rasa yang mungkin lebih nggak pahit kalau misalnya kopi gitu, yang nggak suka kopi, ya Macamen tuh positioningnya mau kayak gitu. Ini kan udah jadi nih. Ya. Kita mundur dong, ajarin sharing ke teman-teman. Gimana caranya lu bisa dapet positioning ini gitu? Ceritanya gimana? Di suatu pagi lu ngumpul sama BOD terus kayak saatnya kita bikin matcha gitu atau gimana gitu story-nya? Sebenarnya ini kayak pertanyaan yang kemarin pas lagi opening semua orang nanya, Gir kenapa lu dan Puyo Group tiba-tiba bikin matcha gitu? Kayak terus abis itu setelah hari pertama selesai opening, akhirnya BOD regroup gitu. Kita nanya, lu ditanyain gak sih tadi kenapa kita buka matcha? Terus lu jawabnya apa? Terus kayak kita saling kayak, mesti jawabnya apa ya gitu ya. Karena itu proses yang berjalan secara cukup
natural gitu. Dalam artian memang kita lagi pengen bikin brand baru. Terus kita pengen ngelihat beverage industry pada khususnya beverage itu kayak subsektor industri F&B yang sangat besar gitu. Gede banget beverage, mulai dari kopi-kopian, habis itu kayak bubble tean. Itu tuh kayak gede banget. Dan beverage itu bisa dikonsumsi sama orang jam berapapun. Kayak kalau HK ya lu mungkin lunch dinner. Desserts mungkin after meal. Kalau misalnya beverage kan lu mau pagi sebelum ngantor minum matcha bisa. Habis itu sambil ngopi, sambil sore-sore ambil kerja, yang tadinya ngopi, lo ganti matcha bisa. Sampai malam pun orang juga masih aja minum. Beverage, subsektor lah itu yang kita mau coba tap in. Nah habis itu kita lihat beverage yang gede apa? Kopi. Nggak mungkin kita main kopi lagi. Karena udah banyak banget suhu-suhu kopi yang udah jauh lebih jago daripada kita, yang nguliknya udah jauh lebih dalam daripada kita, udah jadi leader di industri itu, investment dari luar negeri banyak banget di kopi, jadi kayak oke deh kita jangan sentuh-sentuh kopi deh, gitu kan. Habis itu kita mikir apa lagi, nah waktu itu kita jalan-jalan lah, traveling kayak ke Jepang, ke Korea, ke Thailand, kita observe bahwa ada satu jenis beverage yang bisa dibungkus dengan cukup menarik, versatile juga, bisa diapa-apain, produknya gitu ya, bisa dijadiin bites of bisa, dicampur susu bisa, dicampur buah-buahan bisa, dibikin soda bisa, yaitu matcha. Dan kayak kita lihat juga tren di social media udah mulai banyak nih orang yang explore, baik itu bikin sendiri di rumah, habis itu kalau nggak cobain matcha di tempat-tempat lain gitu. Jadi kita lihat kayak oke, maybe this is the time. Walaupun pasti ada kayak keraguan ya. Keraguan dalam artian emang iya ya orang mau minum matcha doang. Kalau misalnya kita bikin toko jualannya matcha doang, emang ada orang yang mau datang ke sana gitu kan. Cuma kita ngelihatnya ini juga terjadi di industri lain kayak di kopi. Dulu mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin lo bakal dipertanyakan juga apabila lo mau bikin sesuatu yang cuma kopi doang gitu. 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu dipertanyakan. Cuma kan akhirnya berkembang. Trennya juga akhirnya masuk, ada first wave, second wave, third wave coffee gitu kan. Nah di matcha juga kita ngeliat kayak gitu. Kayaknya ya ini pasti bakal kesana juga trennya gitu. Akhirnya kita decide, oke, kita mau coba matcha, tapi kita nggak mau approach matcha yang udah ada di Jakarta pada umumnya atau di Indonesia gitu. Yang kita lihat biasanya matcha tadi cuma buat indulgence, buat nikmatin dengan pelan-pelan gitu ya. Tapi kita pengen bikin matcha lebih casual aja gitu. Walaupun kita tetap respect quality dari matcha yang dipakai, cara kita bikin matchanya juga dengan proses yang proper gitu. Tapi kita mau bungkus ini dengan yang lebih casual, yang lebih cepat pace-nya. Ya udah akhirnya dan lebih maskulin juga, dan akhirnya kita lahirlah si Matcha Man ini. Matcha Man, oke, that's nice. Gue izin recap dikit untuk teman-teman gitu ya, karena tadi sangat banyak yang bisa diambil. Jadi kalau misalnya pertimbangan mungkin mau bikin brand baru dan apa ya, ini masuk ke kategori in a way yang gak baru-baru banget, tapi juga belum terkenal banget nih, gitu ya. Jadi hal pertama yang harus diperhatiin tadi ngelihat itu dari kategorinya dulu. Ya kan, ngelihat dari kategorinya dulu dan ngelihat dari konsumennya udah siap atau belum sih, gitu ya. Kayak ini di market matcha udah lumayan banyak yang ngomongin nih. Karena bener sih beberapa brand itu tuh actually bisnis gagal bukan karena produknya nggak bagus, tapi karena konsumennya belum siap. Kayak apaan sih nih, gue kagak ngerti ini dijualan apa. Nah itu berarti juga penting tuh ya. Jadi kayak market adoptionnya, konsumennya kira-kira udah siap atau belum. Terus habis itu ini yang suka lupa juga, competition. Ya optimis boleh tapi jangan halu gitu loh. Kayak maksudnya lu juga mesti beneran ngeliat kayak yang tadi, gue bisa menang gak ya kalau gue masuk lagi ke kopi? Kayak enggak deh. Apakah gue willing untuk masuk ke market itu, kayak gue mau jual kopi berapa bro? 1.500 gitu kan. Itu 1.500 atau 1.500.000 udah gak bisa main di tengah kan. Jadi kalau udah gak bisa win di competitionnya, ya Mareswa mungkin cari, berarti apa itu yang mirip gitu ya, sama-sama beverage tapi agak beda.
Cari produk lain, benar. Terus habis itu pun belum tuh ya, belum tiba-tiba oke gue mau masuk. Habis itu tetap harus dipikirin juga kalau competitionnya kita udah bisa menang, pikirin lu bisa make sesuatu yang baru dan lu own atau enggak. Ya kan, kalau tadi lu ngomongin tentang ini versatile atau enggak, berarti kan ngomongin tentang ini produknya bisa di scale enggak, ada duitnya enggak nih, marketnya ada, tapi kalau gua nggak bisa kasih produknya juga percuma. Jadi ngomongin tadi tentang bisa di own, lo as a company bisa offer sesuatu yang berbeda untuk market, it's versatile enough, harapannya bisa sustainable, baru dari situ kayak kalau udah oke nih baru gas. Bikin brand baru. Walaupun itu bukan berarti pasti berhasil ya. Betul. Ini kan macamnya juga baru berapa minggu ya jalannya. Makanya datang guys, biar rame. Jadi kita lihat aja dengan teori itu apakah benar berhasil. Tapi ini sebenarnya approach yang sama juga saat kita coba bikin Maiku. Maiku bahkan pernah kita bikin, udah ada kayak 3 stage dalam kehidupan Maiku. PO online. Habis itu stage kedua kita bikin booth take away di mall doang. Sampai ketiga kita bikin cafe. Dan akhirnya produk market fitnya baru kena di cafe. Jadi maksudnya bikin brand ini jangan diasumsikan kita udah ikutin semuanya terus kayak langsung boom gitu. Betul. Tetap harus ada trial and errornya, tetap harus ada dinamisnya. Betul. Jangan sampai kita terlalu kaku terus nggak mau ngelihat kenyataan yang terjadi gitu. Kalau misalnya ada sesuatu ya kita tetap harus evaluasi terus. Apakah ini udah cocok apa belum? Kalau belum geser sampai akhirnya bisa ketemuin. Benar. Ini tuh kalau misalnya dulu ya, kalau kita ujian kadang-kadang ada sama aja lah belajar nggak belajar nilainya jelek, mending gak usah belajar, ya kan? Sama gitu. Justru mikirnya gini, gue udah belajar ya nilai gue jelek. Apalagi kalau nggak belajar. Apalagi gue nggak belajar gitu kan. Sama bikin brand juga kayak gitu, kayak kita udah prepare aja, kadang-kadang masih ada chance untuk gagal. Apalagi nggak di prepare gitu ya, kayak kecuali duitnya banyak banget, mungkin masih nggak apa-apa gitu. Emang ya udah pengen coba. Cuma untuk kebanyakan dari kita nih yang memang masih merintis, ya itu penting banget untuk kita ngeplan dulu untuk do it properly. Tadi ngelakuin industry research bahkan ya, bukan cuma market research, industrinya dulu, marketnya, kompetitornya, baru matengin konsep internalnya. Ya, dan ya kalau udah jadi pun tetap harus jangan cukup puas di situ gitu loh. Jadi ya tetap harus evolve terus. Apalagi kalau kita ngomongin industri F&B. Gila cepet banget kan, di besok udah daerah Blok M aja. Setiap minggu ada yang baru kali. Gitu. Tolong yang punya Blok M komen. Iya sih gila banget sih Blok M. Belum kita ngomongin daerah lain yang cepet juga, Pik. Kita ngomongin BSD, Serpong dan sekitarnya. Belum lagi di luar kota. Di luar kota juga seksi banget kan sekarang. Luar biasa. Jadi kayak tetap harus evolve juga ujung-ujungnya saat prepare. Tapi pas nanti udah jadi, ya brandnya juga harus bisa dinamis gitu. Nah, gue pengen turun dikit kalau misalnya sekarang istilahnya macamnya udah jadi gitu ya. Sebrand tadi kita udah ngomongin positioningnya juga. Arahnya emang lebih ke functionality of itself karena cari differentiation dari market. Sekarang launching nih bro, karena ini kan juga beda sendiri kan. Biasanya kalau misalnya di Puyo gitu ya, atau at least kita refer ke yang newly launch deh macamen. Kalau lu mau launching satu brand, apa activity yang menurut lu penting gitu? Yang harus ada nih, gue harus activate ini kah, gue harus undang ini kah, ini gitu. Sebenarnya ini agak sama across the brand yang kita punya. Intinya adalah you need to get people to try your product. Apalagi brand baru. Paksa orang untuk coba produk lo. Gimana caranya? Banyak hal sebenarnya strateginya. Ada diskon 50%, ada buy one get one, ada lo invite orang sebanyak-banyaknya. Nah tapi selain lo paksa orang, lo mesti juga milih-milih orang siapa yang mau lo targetkan untuk menjadi early adopters dari brand atau dari cabang lo. Keren banget bro, gue suka banget. Oke, lanjut. Kayak misalnya, ini sebenarnya kayak gue cerita ini semua across the brand yang ada di Puyo Group ya. Kayak misalnya HK deh. HK kemarin baru buka di Cibubur, kota wisata gitu. Yang kita lakukan adalah kita ngundang, kita di kantor ada beberapa orang juga ya. Kita pastiin semua orang yang di kantor ini nyari temen yang tinggal di Cibubur.
dan undang mereka dan keluarga untuk makan di HK Cibubur. Habis itu habis itu kayak network ke teman-teman, tapi intinya adalah orang yang tinggal di Cibubur. Nah, itu kan jadi early adopters atau orang-orang yang kita invite di awal, itu ya emang orang-orang yang bakal makan HK yang di Cibubur gitu. Kan nggak mungkin kita undang orang yang tinggal di BSD, ngapain dia jauh-jauh ke HK Cibubur, mendingan HK yang di BSD aja. Nah itu dari segi location. Nah kalau di Maca, kita undang beberapa teman-teman yang kita identify memang mereka suka maca. Memang mereka mungkin bisa dibilang orang-orang yang memang mengikuti tren lifestyle yang baru gitu ya. Itu mereka kita undang untuk nyobain gitu. Sehingga kita bisa dapat feedbacknya, ya pasti buzznya juga dapat, tapi kita juga bisa dapat insight dari mereka. Jadi menurut lo gimana bro? Menurut lo gimana, apa yang bisa kita improve lagi? Jadi ya tadi kita maksain orang untuk cobain produk kita push itu, dan juga kalau mau lebih deep lagi, kita make sure orang yang nyobain memang bakal jadi ya repeat customer kita mungkin ke depannya. Gitu. Itu menarik banget. Sedikit recap. Jadi ada sebuah teori lagi guys. Itu teori dari mana ya? Maksudnya dulu sekolah gak belajar ya? Ada semua. Ada ya? Namanya adalah product life cycle. Oh gitu ya? Ada early adapters, habis itu makin lama dia makin menggunung. Ada, gue juga agak lupa lagi, early adapter kayak innovator, terus sama-sama dia tambah turun. Terakhir tuh laggards gitu, orang-orang yang nyobain setelah udah proven aja. Nah yang menarik berarti, karena gue pikir ya jawaban lu tuh bakal kayak, kita pakai KOL, kita pakai ini. Tapi yang lu bilang adalah pokoknya kita bikin orang coba dulu. Tapi yang disuruh coba itu bukan sembarang orang. Berarti lu pengen orang-orang yang tadi early adapter, yang gue pengen orang-orang yang kayak gini yang nextnya jadi konsumen gue dan bakalan datang. Dan itu bukan asal pilih juga ya, kayak oke, gue tahu nih ya di area Cibubur lah, kan kagak mungkin tadi kejauhan. Jadi itu juga dipikirin. Dan setelah itu gather feedback dan improve, baru harapannya nanti bisa grow gitu ya. Karena mereka kita harapin bakal jadi influencers yang sebenarnya gitu. Dalam artian bukan influencer seperti kayak social media influencer. Tapi kayak kemarin gue ngundang kakak kelas kita dulu di Prasmul yang tinggal di Cibubur. Kebetulan dia udah punya anak. Abis itu dia ajak teman-teman ibu-ibu sekolah anaknya dia yang memang di daerah Cibubur. Nah itu kan jadi kayak pas banget aja gitu. Dan mereka akhirnya bakal jadi influencer buat teman-teman ibu-ibunya yang lain lagi gitu kan. Literally maksudnya gitu. Influence gitu. Bener-bener ya, secara offline bukan cuma di online aja. Betul gitu. Any other tips menurut lu kalau lagi launch brand, social media gitu-gitu lu? Social media perlu di-establish dulu kan? Perlu pasang ads? Kalau gue ngerasa social media pasti udah banyak lah yang ngebahas strateginya gimana. Tapi yang kalau dari gue pengen highlight adalah masalah operations dan training. Apalagi kita ngomongin di F&B. Make sure sebelum buka kita ada kayak trial run, dry run dulu sebelum akhirnya buka. Bahkan kalau udah persiapan aja bisa jadi belum tentu lancar-lancar amat, apalagi kalau kita nggak persiapan. Itu ya, ini nih. Bukan gak usah persiapan lah, tanggung ya. Jangan kayak mentang-mentang invitation ya udahlah biarin aja nanti operationnya masih berantakan gitu. Kayak kemarin Macamen kita trial run dulu sebelum kita undang orang. Kita coba orang dari order sampai dia dapat minumannya berapa menit. Kita timing. I see. Wah masih lama nih, bisa sampai setengah jam. Di mana ya bottlenecknya? Nah itu secara operation juga kita persiapin sebelum benar-benar launching gitu. Itu penting banget karena brand perception balik lagi gitu ya. Bener. Bukan cuma dibentuk dari Instagramnya bagus nih, begitu nyampe ya ampun nungguin Maca gue sejam nih gitu kan ya. Udah bisa nyampe BSD gitu kita. Itu juga menarik. Jadi diingetin lagi consumer experience-nya penting. Betul. Jadi di make sure tadi udah prepare juga dan treat every consumer itu benar-benar penting gitu ya. Jangan ada yang disepelein, mau satu orang, dua orang dari awal tuh. Biar first impression-nya juga bagus kan. Benar. Nah, sekarang nih Pak pertanyaannya. Kan kalau misalnya Maca lu launching di 2024. Apa sih bedanya launching brand di 2024? Lu masih inget Puyo gak sih? Atau terlalu jauh ya? Atau mau di... Brand Puyo ya... Apa bedanya? Beda banget sih sebenarnya. Landscape-nya beda. Dulu Puyo itu kalau ditanya bisa ketemu sama customer di mana, ya ketemunya di bazar. Kalau inget zaman dulu ya pop-up market,
Bright Spot, habis itu ada Market Museum, Iya, Jakarta Culinary Festival, banyak banget bazar-bazar kayak gitu, dan Iya. itu memang tempat ngumpulnya tadi para influencers yang apa namanya, yang bakal emang mereka jadi early adopters produk kita gitu. Jadi teknik dan tren mungkin itu dari segi marketing kali ya. Dari segi marketing udah beda banget trennya. Dulu nggak ada TikTok, even nggak ada GoFood. Dan dulu Oh my god, that's true. nggak bisa pesan online makanan Gak gitu bisa kan. ngandelin ojol ya. Gak bisa ngandelin. Dulu Puyo punya apa namanya, beberapa kurir kita sendiri akhirnya untuk nganterin Puyo ke orang-orang yang pesan gitu. Padahal sekarang udah gampang banget kan. Kadang-kadang kita take for granted juga tuh. Apa namanya, perubahan-perubahan yang udah memudahkan kita gitu. Jadi tapi dengan adanya ya teknologi-teknologi baru itu, akhirnya approach kita juga jadi berbeda kan gitu. Jadi mulai dari marketingnya, dulu kan juga TikTok nggak ada, content creator kayaknya dulu nggak ada ya istilah food blogger, food vlogger, content creator. KOL nggak ada. 2013 tuh Nggak ada kayaknya. nggak ada sih, kayak yaudah intinya gue suka sharing aja gitu kan ya. Nggak disebut oh ini KOL nih gitu. Kayaknya lu juga belum kebayang kita bisa, ya maksudnya itu bisa jadi sebuah pekerjaan Betul, juga gitu betul. kan gitu. Dulu malah kayak pokoknya sharing gitu kan. Pokoknya bikin konten di IG gitu. Tapi sebenarnya prinsipnya masih samaan tentang gimana kita ya tadi membuat sampel produk kita bisa dicobain sama orang-orang yang tepat sih. Tapi yang paling gampang kalau dulu ya, karena kita nggak tahu ya mana yang influencer, mana yang tepat, friends and family terdekat aja. Ya. Ini sebuah reminder untuk sobat-sobat entrepreneur yang masih suka malu-malu mempromosikan produknya sendiri. Kayak gue juga soalnya ngerasain sih. Kayak maksudnya pasti kalau misalnya kita bikin sesuatu, apapun itu bisnisnya, yang paling pertama kita reach out untuk minta bantuan ya pasti friends and family. Nah ini juga menurut gue penting untuk punya banyak teman mungkin. Penting untuk punya banyak teman. Dan penting untuk bangun personal branding juga gitu ya. In a way, tapi maksudnya bukan personal branding lah. Istilahnya jangan sampai bahkan orang-orang terdekat lu aja tuh gak tahu lu lagi ngelakuin apa. Kayak kalau mereka gak tahu gimana cara mereka bisa support lu. Jadi bukan kita yang kayak Jumawa sombong banget Gary sekarang brandnya udah 5 gitu. Gak gitu konsepnya gitu kan ya. Konsepnya ya harapannya lu tahu apa yang gue lakuin. Jadi kalau kita nanti mau ada collaboration opportunity atau apa, bisa gitu. Iya. Bener, punya banyak teman penting sih. Punya banyak teman penting ya. Itu tips nomor 5. Oke. Jadi kalau misalnya tadi udah di launching gitu ya. Jadi perbedaan antara launching brand 2024 dan launching Puyo dulu. Sekarang kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan dong Ger. If you can relaunch Puyo or whatever brand yang sekarang ada under you and you would like to do it even better, apa learningnya? Kalau dibilang kayak apakah gue mau mengulang sesuatu yang berbeda banget, kayaknya enggak. Karena menurut gue dalam menjalankan bisnis F&B selama ini, di Puyo, di HK, di Maiko M sama Macamen, menurut gue di semua stage itu punya challenge masing-masing yang berbeda-beda. Mulai dari awalnya, habis itu saat mengembangkannya, saat kita mau sustain ini juga challenge-nya beda-beda banget. Tapi kalau dari segi brand, apalagi kalau kita ngomong udah agak lama ya, kayak Puyo udah 11 tahun, HK udah 6 tahun gitu. Ya kayaknya sih memang pada saat itu the best that we can do. Oh, that's nice. Ya, itu yang the best that we can do. Dengan segala keterbatasannya. 2013 bayangin kayak ya tadi secara teknologi nggak ada, secara pengetahuan kita pun yang menjalankan. That was our first time doing it. Jadi kayak ya maksudnya kita nggak bisa too hard on ourselves juga gitu kan. Dan maksudnya the fact that Puyo akhirnya bisa melewati segala macam challenge sampai hari ini. Apalagi COVID, HK juga melewati COVID, baru HK umurnya baru setahun tahun, itu kena COVID. Dan offline banget lagi, HK kan se-offline itu. HK tuh dulu gak ada GoFood sama sekali gitu, walaupun dulu GoFood udah ada, cuma kita gak daftarin, karena kita percaya orang mesti experience tokonya gitu. Betul. Tapi maksudnya dengan segala itu kita lihat, ya yang penting sebenarnya yang mesti dikejar banget ya product market fit. Tapi yang mungkin bisa dilihat dan kita pun dinamis kayak tadi kita ngomong dalam bikin brand yang penting harus dinamis juga. Kayak Puyo, dulu yang beli Puyo itu mungkin anak-anak kuliahan.
Anak-anak ya yang udah punya uang lah, udah punya jajan, kuliahan, yang suka jajan-jajan ke bazar-bazar, mereka beli Puyo. Sekarang mereka sudah evolve menjadi ibu-ibu. Iya. Karena udah 10 tahun dong. Bener. Anak kuliahan 10 tahun, anak kuliahan tahun umur 20 dulu. Sekarang udah umur 30-an gitu kan. Betul. Sekarang jadi ibu-ibu gitu. Nah akhirnya kita juga mesti evolve brandnya. Kalau misalnya kita dulu tetap stuck kayak target marketnya tetap anak kuliahan gitu. Ya mungkin kita nggak bakal bisa lahir dengan ide-ide baru kayak hampers. Kan anak kuliahan nggak gitu beliin hampers. Sedangkan kalau ibu-ibu pasti beliin hampers buat temennya. Habis itu kalau ibu-ibu pasti ada acara ulang tahun anaknya atau apa arisan dan lain-lain, beliin Puyo buat itu gitu kan. Nah jadi itu juga akhirnya positioningnya Puyo agak geser dikit. Kayak primary target market kita yang tadinya anak muda sekarang jadi ke younger adults lah. Yang udah early moms dan lain-lain gitu. Jadi ya ada, mungkin gue gak bilang apa yang harus gue ganti, tapi apa yang udah kita lakukan akhirnya kita harus berubah juga. Kita harus evolve juga. Ya, that's very nice. Jadi buat para entrepreneurs di luar sana, don't be too hard on yourself gitu ya. Lu gak akan tahu semuanya, tapi ya udah might as well make the best decision out of the things that you know. Yes. At that point. And whatever you have. Whatever you have, benar. Do your own research, tapi tadi tetap harus riset juga. Dan punya mindset tadi ya, sadar bahwa apa yang bikin Puyo sukses 11 tahun lalu mungkin gak bisa bikin Macaman sukses sekarang. Betul, jadi harus evolve, konsumennya berubah, media channel-channelnya juga berubah, ya kitanya juga harus berubah gitu. Nah sekarang turunin lagi nih ya, biar lebih praktikal buat sobat-sobat di luar sana. Tadi kan kalau misalnya ngomongin tentang trial produk itu ada budget yang harus dikeluarin dong. Itu lu kayak ngebudgetin gak sih? Kayak misalnya untuk launching brand baru kayak berapa persen itu lu alokasiin untuk biaya marketing? Oke. Ya tadi karena prinsip kita pengen bikin sebanyak-banyak orang nyobain, hampir mungkin 90% budget kita saat launching adalah untuk free products. I see. Okay. Jadi kita nggak pay KOL atau apa, kan itu kan lumayan mahal ya sebenarnya ya. Tapi kita instead of doing that, kita give away free products for people to try. Oke. Buat kita dapat feedback juga. Ya 10% sisanya ya buat production materi, foto, video, desain gitu-gitu, print-printan gitu sih. Cuma kalau di kita benar-benar kita kasih free product, paling nggak kita dapat feedback. Dan itu juga sebenarnya harganya mahal. Ya, benar gitu kan. sih. Apalagi kalau misalnya dia udah willingly untuk mau share experience dia gitu, itu jauh lebih mahal lagi gitu. Oh, that's nice, tapi that's true. Consumer research mahal loh guys, ya kan? Iya, jadi, feedback tuh mahal. Kalau misalnya kita bisa dapat feedback dari real consumers gitu lagi ya, itu sebenarnya udah happy banget. Benar. Tapi ya budgetnya kayak gitu sih. Kalau ditanya kayak proporsi gimana, paling banyak kita buat trial. Untuk R&D dan trial. Tapi ini 100%-nya ini maksudnya budget marketingnya ini lu hitung dari kayak forecast Macaman pasti ada dong. Forecast ya ada kalau untuk lah ya, projection gitu kan. Kalau udah PT kan pasti kayak ada nih forecasting apa segala macam. Iya. Boleh di spill range budget gak? Kayak maksudnya dari revenue kita 100% kita pakai misalnya berapa persen untuk kegiatan marketing. Kita butuh arahan bro, beneran ya. Jadi nanti kalau di Puyo Group kita gak serigid itu sih. Kita mikir make sense-nya aja berapa banyak gitu. Kayak kita nggak berangkat dari berapa persen dari revenue gitu. Kalau itu asalkan CFO gue bilang oke gitu. Oh ya, berarti part 2 kita undang CFO. Coba kayak lebih ke kira-kira kayak kita mau feedback, kita mau orang experience, kita mau ngetes juga operations kita. Itu tuh berapa banyak orang ya yang bisa yang kita perluin. Misalnya kayaknya kalau misalnya kapasitas kita ada 150 seats, minimal kita harus ada 150 orang at the same time untuk nyobain tempat yang sama di lokasi yang sama untuk bikin kayak stress test buat operations kita misalnya. Wow, itu menarik. Itu akhirnya ya udah berarti mau nggak mau kita mesti ngundang 150 orang at least. I see. 150 orang pesan 150 porsi. Budgetnya berapa tuh? Ya udah hitung aja gitu kan. Jadi lebih ke sana sih. Banget sih. Lebih ke sana sih. Karena memang tadi tujuan utamanya juga pengen ngetes operational gitu kan. Jadi mana soalnya nih dibludakin gitu ya. Iya.
Benar, Biar kayak ngelihat gitu. udah ready Feedback, atau belum. test operation itu juga penting. Oke. Kalau misalnya consumer research yang lainnya gitu kayak setelah perjalanan berlangsung, do you do it regularly dan secara pakem gitu kayak oke kita FGD itu focus group discussion. Jadi kita nge-invite beberapa orang untuk diinterview dan ditanyain Ya. secara lebih formal gitu ya. Di Puyo kita melakukan itu. Oh. Di Puyo kita melakukan itu. Setiap kali kita mau launching Nice. produk, setiap kali kita mau kayak ada campaign, kita pasti bikin FGD. Nice. Ya kayak Sekarang gue tahu kenapa Puyo bisa sukses. Karena nggak banyak brand tuh do FGD loh. Nggak banyak brand actually ketemu sama konsumen regularly gitu. Ya. Soalnya kayak setelah ya kita butuh verifikasi kan sebenarnya. Yes, that's nice. Kayak apakah ide kita tuh benar-benar diterima atau enggak gitu kan. Atau kalau produk kita disukai sama customer atau enggak, intinya kan sesimpel itu aja gitu kan. Jangan sampai kita pernah soalnya launching produk. Satu produk akhirnya umurnya cuma 2 minggu. Habis itu kita tarik lagi. Karena feedbacknya jelek banget begitu launching. Wah ini nggak bisa nih. Iya, akhirnya setelah itu setiap kali kita mau launching produk atau bikin campaign kita selalu FGD dulu. Oke. How do you do it? Apakah lo invite konsumen lo? Ya, jadi kita kalau di Puyo ada kita ngomonginnya kayak Puyo community. Jadi ada beberapa kayak yang suka banget untuk beli produk kita, customer loyal kita. Kan di situ pun juga ada beberapa profil ya, ada ibu-ibu, ada anak muda, ada yang udah kerja. Jadi kita undang mereka, ya kita tanya-tanya lah hal-hal yang mau kita verify setiap kali kita mau bikin produk ataupun campaign. Gitu. Nah tapi kalau yang baru-baru mungkin less structured. Yang pasti kalau HK dan brand-brand yang lain kita dengerin banget komplain customer sih. Oke. Karena komplain customer itu kan kayak feedback banget ya sebenarnya apa yang mereka expect, apa yang mereka nggak dapetin, harapan mereka apa gitu. Ya. Nah itu yang mesti didengerin banget gitu. Gitu. Di sini lah. Tapi itu penting banget sih. Karena gue juga merasa gitu ya, beberapa business owner tuh mungkin kayak nggak mau terima feedback. Nah, tapi ternyata diingetin lagi, justru malah consumer feedback itu tuh jadi satu hal yang penting untuk kita belajar dan improve. Tapi kapan, apa batasnya consumer feedback itu didengerin dan tidak didengarkan? Karena terutama di F&B ya, kayak kadang-kadang kan kayak misalnya ada yang bilang terlalu asin gitu. Ini kurang ini, kayak yang satu bilang keasinan, yang satu bilang kurang asin kayak saya harus ngapain ya? Apa saya tutup aja kan gak gitu. Kayak kapan consumer feedback itu harus didengarkan dan kapan kayak ya udah ini nggak sesuai sama brand kita. Berarti dia bukan target market gitu kan? Gimana tuh? Iya memang bener batasan kalau masalah produk. Kalau udah urusan kayak food safety, habis itu kayak urusannya kayak kebersihan, itu lo harus dengerin. Service, habis jutek, lo harus dengerin. Cuma kalau misalnya kayak hal-hal yang jatuhnya personal preference kali ya. Oke. Karena contoh kayak misalnya ini agak terlalu manis for my liking gitu. I see. Tapi rasanya enak. Tapi abis itu ada orang lebih banyak lagi yang ngomong kayak ya manisnya udah pas kok. Ya udah kalau kayak gitu, kalau misalnya cuma 1 dari 10 orang yang ngomong itu manisan ya udah nggak apa-apa. Mungkin gitu. bukan target market. Mungkin kayak ya memang dia personal preference aja gitu kan. Terus kayak kalau misalnya ngomong kayak enak cuma harganya kemahalan. Ya lu cek dulu COGS lu udah bener belum? Kalau emang lu ngambil untungnya kegedean ya mungkin lu bisa turunin. Cuma kalau emang harganya mahal dan emang pricing lo udah mau gak mau segitu dan lo juga ngelihat moving juga kok ini salesnya juga ada. Ya udah ya mungkin itu memang apa namanya ya balik lagi personal preference lagi sih gitu. Ini mungkin ngebahas harga dikit gitu ya. Kalau menurut gue sebenarnya semua harga tuh benar-benar apa ya sangat subjektif sih. Kayak ya subjektif gitu, yang menurut gue mahal belum tentu menurut lo mahal, yang menurut lo mahal belum tentu menurut gue mahal, tergantung kita nyarinya apa. Makanya kenapa tadi target audience segmentasi jadi sangat penting. Betul. Tapi ya balik lagi harga tuh menurut gue juga menentukan positioning sih. Betul, visi perusahaan. Benar. Siapa tahu lo emang pengen dinilai mahal. Benar.
Kalau malah dulu kalau taruh murah malah nggak laku, bisa jadi gitu iya, kan. kayak Gitu. nggak ada bangganya nih gue minum ini atau makan ini gitu kan. Bener. Jadi balik lagi ya di plan gitu. Tadi ada 4 apa teman-teman? Produk, price, place, sama promotionnya itu at least sebagai manajemen harus agree gitu ya. Yes. Jadi bisa saling menguatkan juga mungkin kayak, wah ini Google Review bilang kita kemahalan. Bagus. Emang kita mau agak mahal berarti udah cocok. Tapi harus nyambung ya. 4 piece-nya harus nyambung. Jangan lo ngasih produk yang low quality tapi price-nya high. Tetap harus harus nyambung juga. Kayak lo jangan ngasih produk price yang tinggi tapi place lo di tempat yang orang-orang mungkin bukan nggak mampu bayar di situ gitu kan, atau nggak mau bayar di situ gitu. Dan bukan cuma tentang dekorasi ya, benar-benar actually tentang offline store locationnya. Location, the whole experience juga gitu kan. Iya, bener banget lagi. Ada experience kayak misalnya lu targetin sesimpel produknya mahal. Udah kebayang dong, mungkin yang datang kan akan pakai mobil gitu. Tapi lu gak ada tempat parkir. Nah iya kayak gitu. Gimana? Bener. Kayak gitu ya, place tuh segitunya. Jadi bukan cuma harus terang, harus gede, lagunya harus kayak gimana. Itu hygiene lah, itu harus dipikirin juga. Tapi untuk teman-teman yang mau buka offline store, ternyata juga penting gitu untuk mempertimbangkan areanya. Oke. Jadi gini dong Ger, coba kasih satu kalimat. Oke. Susah nih kalau satu kalimat susah. Boleh dikasih waktu untuk mikir. Satu hal yang menurut lo teman-teman ini harus perhatiin kalau mereka lagi mau ngebangun sebuah brand. It could be unpopular opinion gitu ya. Yang berdasarkan pengalaman lo, selama ini orang bilang brand tuh gini-gini tapi menurut lo kayak gini. It could be one learning yang menurut lo ini yang paling penting waktu lagi mau ngebangun brand. Could be anything. Menurut pengalaman gue dan apa yang gue lihat, baik itu yang gue lakukan sendiri ataupun yang industry players lain lakukan, paling penting adalah mencari product market fit. Lu mungkin punya idealism, masih punya kayak gue yakin produk gue bagus banget gitu. Oke, that's good. Tapi kalau product market fit-nya gak ketemu, gak ada yang beli. Sehingga produk market itu penting banget, kayak make sure produk yang lo bikin itu menarik untuk orang-orang yang lo targetin. Oke. Itu sih. Oke. Thank you so much. Mantap banget. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Gary. Banyak banget insight yang sudah didapatkan. Kalau misalnya gue boleh izin recap beberapa obrolan kita tadi gitu ya, poin-poin. Jiwa moderatornya dari kuliah. Gue boleh recap beberapa poin yang menurut gue menarik banget dan hopefully bisa jadi learning buat teman-teman di sini. Business owner, entrepreneur yang lagi mau bikin bisnis gitu. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita lagi mau bikin bisnis, itu penting untuk kita actually punya fokus. Malah gitu ya, jangan berusaha untuk jadi semua hal untuk semua orang. Karena nanti malah gak ketemu tadi ya mungkin product market fit-nya seperti apa. Dan ternyata brand itu punya kekuatan untuk di stretch. Jadi itu juga harus dipertimbangkan, yang bisa menjadi bahan pertimbangan saat mau expand brand. Apakah better bikin brand baru atau didalamin dari brand yang sudah ada. Tidak ada yang bisa menjawab kecuali kamu sendiri karena kamu yang paling tahu brandnya. Gitu kan ya. Tapi fokus itu di awalnya penting banget. Yang kedua, membangun sebuah brand itu bukan cuma ngomongin tentang apa yang kelihatan doang gitu ya. Logo, sosial media, brandnya kelihatannya tokonya rame. Tapi membangun brand itu juga ngomongin tentang membangun consumer experience sama community. Jadi penting banget untuk kita sebagai business owner memperhatikan internalnya. Timnya udah siap atau belum nih? Waktu konsumen datang itu mereka bisa happy dan mau rekomen ke orang lain atau enggak. Yang ketiga, brand itu bisa berkembang. Malah brand yang baik adalah brand yang harus berkembang. Karena konsumen berkembang, channelnya berkembang, apa yang bikin brand kamu sukses beberapa tahun lalu, belum tentu bikin brand kamu sukses sekarang. Makanya penting tadi kalau Gary gitu ya di Puyo itu do consumer research regularly. Karena balik lagi semua kita bikin brand itu kan untuk konsumen. Kalau kita gak pernah nanya konsumen, gimana cara kita tahu apa yang kita bikin itu fit untuk mereka. Dan yang keempat, untuk teman-teman yang lagi mau launching brand baru, jangan lupa gitu ya kalau dari Gary pembelajarannya penting untuk bikin orang coba dulu. Dan itu
harapannya dari situ kita bisa dapat produk trial, feedback, dan dapat influencer organik gitu ya dari orang-orang yang actually coba produk kita. Dan yang terakhir adalah tadi yang Gary bilang ngomongin tentang produk market fit. Jangan lupa dipelajari produk market fitnya, dites ulang, di make sure, karena ya mungkin branding yang baik tidak akan menyelamatkan produk yang memang tidak disukai. Jangan halu, jangan merasa semua yang kita bikin itu pasti diterima. Idealisnya harus realistis. Mungkin gitu kali ya Gary. Thank you so much Gary untuk sharing insight-insightnya. Sukses terus. Jangan lupa teman-teman kalau yang ada di area Blok M mampir ke gerai terbarunya Macamen, ada di Blok M. Blok M. Oke, thank you. See you next time.